Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa Dakal TV yang berbahagia. Sampai berjumpa lagi bersama saya tentunya di program Dialog bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat menginspirasi. Malam ini saya ditemani dengan Kak Dendi Septiandini. Beliau merupakan pengusaha yang bergerak di bidang masker dan hijab. Kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Aku panggil apa nih Kak? Terserah. Kak Septi aja ya, lebih gampang. Boleh, boleh. Oke, Kak Septi lagi sibuk apa sekarang hari ini? Hari ini hari Selasa. Saya kalau hari Selasa memang di klinik libur, Mbak. Jadwalnya libur. Jadi ya seharian ngerjakan orderan. Gitu. Oke, jadi kita izin juga saya ngobrolnya santai ya Kak ya. Mau nanya, awal Kakak untuk kepikiran mau buka usaha itu gimana sih ceritanya? Bisa dicerita ke pemirsa Dakau TV, Kak? Eh, saya hobinya, Mbak. Hobinya memang apa ya, usaha. Dari sejak kuliah, hobinya memang dagangan. Eh, Dulu jual roti bakar, jual apapun. Terus saya juga kebetulan bisa jahit, terus suka-suka sama kerajinan gitu kan. Jadinya apapun yang berhubungan dengan kerajinan yang saya bisa buat, terus teman pengen tak buatin gitu. Awalnya di situ sih. Nah, kalau untuk dari bikin usaha masker sendiri, itu memang menyesuaikan sama situasinya saat ini atau gimana, Kak? Saya sebelumnya kan ngajar, Mbak, ngajar di SMA swasta itu memang kerajinan. Jadi ada ekskul keterampilan gitu kan di pondok pesantren gitu. Terus saya punya banyak macam-macam manik-manik kan soalnya jahit, dari bikin-bikin sarung bantal, masker memang gitu. Waktu itu COVID, sebelum ada COVID. Terus uh, masuk pandemi, saya belum ada pikiran jualan-jualan apa nggak ada. Terus kebetulan ada saudara akhir tahun 2020 ada saudara mau menikah. Namanya orang kalau menikah kita mesti nyiapin dress, nyiapin jilbabnya gimana gitu kan, fashionnya dulu. Terus saudara tuh bikin ini po strapnya, aduh aku ngomong po strapnya masker gitu, coba yang lucu. Kebetulan aku punya banyak manik-manik kan, aku coba-coba bikin, terus kok bagus, terus saudara kok bagiin semua. Jadi pas nikahannya saudara itu kita udah kembaran gitu. Terus lama teman banyak yang minta, kebetulan teman di Instagram saya lumayan, teman banyak yang minta, promosi secara dikit-dikit, nggak sengaja dan langsung dia laris gitu aja, langsung produksi banyak. Untuk omset awal nih, Kak, adakah perbedaan dari awal sampai sekarang? Ya pasti Mbak, kan awal itu aku mulai Januari ya. Januari itu yang beli kan baru teman-teman aja, baru teman-teman di Instagram aja sama WA, lokalan dulu, teman-teman Pasuruan, Jawa Timuran lah dulu. Masih 1-2 biji per orang, belinya cuma satu gitu. Itu berjalan 2-3 bulan masih. Yang penting kan aku ada kesibukan gitu loh Mbak. Jadi sambil lihat TV gitu, sambil bengong itu aku tanganku kerja gini, megang tang, bawa alat gitu sambil ngerjain dimanapun bisa dikerjain. Malah pas jadwal vaksin tak bawa ini beberapa gitu, bawa ke tempat vaksin sambil gini sambil nunggu antrian. Terus masuk ke bulan Juni baru-baru ini kok tiba-tiba terus ada beberapa kayak butik gitu kan, ada butik, ada ya memang butik sih sama sama toko-toko aksesoris gitu bilang, Kak boleh nggak kalau kita nge-reseller. Akhirnya baru oh iya ya gimana kalau kita nge-reseller. Di situ mulai penjualan meningkat, terus masuk ke Shopee juga lumayan. Oke, Kak, selain usaha masker nih, Kakak punya usaha lain juga? Sebelumnya iya emang aku jualan, bidangku aku sukanya di kesenian ya. Jadi dulu tuh aku jualan tali rami, tali goni. Jadi tali goni
jual mentahannya aja, tali meteran gitu, dijual meteran. Terus karena nganggur, oh aku bikin tempat pensil tempat pensil apa? Kayak pot, ya tempat-tempat pensil kecil-kecil gitu, itu juga kok ya laku gitu. Terus karena aku bisa jahit, terus aku jual spray. Spray itu kita bikin yang unik kan. Dari awal nama akunku Hai Kaktus itu dulu jualan pot, jualan spray. Spray itu sesuai dengan by request, jadi size-nya berapa, tingginya berapa. Terus kita punya pouch, jadi spray yang ada pouch-nya, jadi setelah nggak dipakai, ada wadahnya gitu. Terus kebetulan banyak orderan si tali masker tadi, spraynya masih vakum dulu, ganti ke strap ini. Tapi dari segi Kak Septi sendiri nih, mau gelutin masker aja dulu untuk saat ini atau memang mau mengembangkan usaha-usaha lain nih Kak? Kalau manusia punya ambisi, Mbak, pasti kita punya keinginan untuk memperluas jangkauan tadi kan. Pengen punya gerai sendiri yang khusus aksesoris gitu. Ya pasti kita punya ke arah sana. Cuman sekarang kan karena saya juga punya kesibukan lain, kan ini hanya sampingan saja, mungkin waktunya masih belum bisa full gitu. Doain ya nanti kalau misalnya bisa mau bikin toko gitu khusus aksesoris hijab gitu. Bros-bros juga bisa. Oke Kak, kedepannya Kakak pingin mencapai target apa nih Kak? Selain punya usaha gitu. Kebetulan aku basicnya kan di kesehatan ya Mbak. Saya bidan gitu. Jadi ke arah kesehatannya masih ada gitu. Cuma nanti kan ini mungkin sambil jalan aja kita lakukan ini sedikit-sedikit. Maunya apa ya? Tujuan lainnya ya banyak. Kalau mau cita-cita tuh banyak, Mbak. Kalau bisa nanti punya store-nya yang di Plaza Indonesia gitu. Hai Kaktus masuk di TP gitu dulu lah. Oke, Kak Septi, kalau seumpamanya nih peminatnya itu sudah menurun, hal apa nih yang Kakak lakukan biar peminatnya tuh naik lagi? Kan sekarang kasus COVID-19 sudah mulai menurun nih Kak. Mungkin Kakak punya apa ya tindakan yang bisa membuat peminatnya banyak lagi. Kita ya Mbak cewek itu orangnya suka dengan keindahan. Apalagi kalau fashion itu dulu sekarang udah marak sekali kayak nggak enak kalau kita nggak nge-mix match apapun di ini. Pasti seorang pengusaha itu punya inovasi. Jadi kalau misal kita mau makin luas jangkauan, pasti kita harus punya ide-ide lain yang gimana caranya biar produk kita tetap diminati. Jadi saya pasti punya bayangan kalau misalnya besok ini menurun, aku usaha apa lagi ya, aku usaha lagi itu udah kayak ke planning gitu aja Mbak. Kayak di kepala aku mau bikin ini, aku mau bikin ini gitu. Cuman ya memang kita perlahan. Sempat ada karyawan 2 orang, terus kebetulan mereka masih sekolah juga kan, jadi kayak dulu waktu masih daring dia bikin ke sini bantuin gitu. Terus mereka bisa sendiri, ya udah mereka bikin sendiri jalan sendiri. Oke, Kak Septi, mau nanya Kakak untuk mengatur jadwal antara bisnis, keluarga sama tadi kerja di kesehatan ya itu gimana sih Kak ngatur waktunya biar nggak keteteran tuh? Kebetulan kan kalau kerja di klinik itu ada jadwal-jadwalnya yang pasti kan, shift-nya ada pasti. Terus kalau keluarga saya juga di rumah aja, jadi ada space sendiri buat kerja, jadi nggak ganggu. Ya tetap di rumah, kerjaan rumah juga tetap jalan. Ya sesempatnya aja, makanya saya nggak yang ngoyo-ngoyo banget gimana, cuman saya pengen memperluas jangkauan, cuman ya nggak yang seberapa enggak, biasa aja gitu. Kalau dari kerjasama nih Kak, Kakak pengen bekerja sama nggak sama mungkin pengusaha yang lain atau mungkin ngajak kerjasama sama aplikasi online mungkin ada nggak Kak?
Kalau untuk aplikasi sementara ini belum, cuman kemarin ada beberapa orang yang kita beda bidang, tapi dia sudah nawarin gimana kalau besok kita collab bikin hampers, isinya ini dan ini, barangku sama barangmu kayak gitu. Nanti bisa lagi dimasukin apa lagi gitu. Udah ada beberapa yang nawarin, cuman belum kejadian. Soalnya belum ada event-event apapun juga. Next lah, pasti itu. Dan buat menarik minat pangsa pasar juga harus begitu, Mbak. Ya, semoga lekas terwujud ya, Kak. Oke, Kak, lanjut. Kalau dari persaingan sendiri, Kak, kan banyak nih, Kak, yang jual masker hijab. Dari Kakak sendiri untuk persaingan, untuk mengatasi persaingan ini gimana nih, Kak? Mengatasi persaingan. Saya punya ide sendiri. Jadi meskipun kita punya motif barang yang berbeda, terus kita juga apa ya, setiap orang tuh punya taste sendiri gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya aku lihat barangnya dia, oh cocok, terus dia beli, terus beli lagi di toko B gitu misalnya, terus pasti kan mereka membandingkan. Dan saya menjaga kualitas pasti. Makanya saya itu orangnya, kebetulan saya perfeksionis Mbak. Jadi kalau misalnya dia jual barang jelek, saya pun nggak mau. Kalau saya nggak mau pakai, gimana saya mau jual? Jadi saya tetap stay di ini tadi, barang yang berkualitas tadi, cari bits yang bagus, nyari bahan-bahan enamelnya yang bagus gitu. Jadi ya biar mereka tetap balik lagi beli di saya dan otomatis merambah ke lebih luas lagi. Apa yang membedakan Kak sama produk lainnya, Kak? Perbedaan terbesar? Perbedaan terbesar ini apa ya? Ada beberapa produk kita yang belum dijual sama orang lain. Jadi memang awalnya saya terinspirasi dari orang lain. Oh, ada yang jualan itu ya, ada yang jualan itu. Terus saya bisa bikin sendiri, daripada aku beli, aku bikin. Dan aku bikin, aku merasa, oh kok punya aku lebih lucu ya, lebih cantik gitu misalnya. Terus aku punya inovasi lagi, oh gimana kalau ini tambahin ini, warnanya begini. Gitu. Otomatis kita kan beda. Jadi tiap orang pasti punya taste-nya sendiri. Insya Allah pasti akan ada aja rezekinya sendiri-sendiri. Jadi kayak misalnya saingan-saingan, pasti tetap balik lagi kalau memang rezekinya kita. Iya, benar banget, Kak. Oke, Kak Septi, pertanyaan terakhir. Jadi, kan Kakak sudah menggeluti dunia bisnis itu dari lama ya, dari kecil. Mungkin Kakak bisa share tips untuk memulai usaha bagi pemirsa Dakal TV, biar tidak gagal gitu. Kalau mau memulai bisnis itu memang jangan takut gagal dulu, Mbak. Kita lakukan dulu. Memang butuh modal, butuh ini. Cuman ya gimana cara kita bertahan, terus inovasi biar kita tetap jalan. Kalau misalnya nanti ada saingan yang begini, ya gimana caranya biar kita balik modal, ada sale atau ada apa gitu. Awalnya memang jangan takut gagal dulu. Yang penting kita nyoba dulu. Pasti usaha nggak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu ya. Kalau kita udah usaha dulu, banyak jaringan, nanti pasti dikasih jalan. Yang penting jangan cuman dibayangkan, cuman dipikirkan aja, harus gerak gitu, harus segera dilaksanakan, biar nggak cuma jadi mimpi aja. Kalau mau punya ide apa yang segera dilaksanakan. Kayak saya malam punya ide, oh besok mau bikinnya warna pink, terus ada teman DM, aku butuh yang warna ungu, itu harus segera dilakukan. Siapa tahu nanti orang lain yang butuh warna ungu juga kan, makin banyak yang order gitu. Oke, baik Kak Septi. Hal terakhir nih, apa yang mau disampaikan sama pemirsa Dakal TV nih Kak, yang lagi nonton? Kalau buat teman-teman yang masih baru ingin memulai usaha, ya itu tadi, jangan takut gagal. Bismillah aja. Bismillah, nanti ada jalannya kok. Makasih ya Mbak Selvi. Makasih Mbak Selvi. Makasih Mbak Nadiro. Udah gitu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Septi atas pengalamannya dan ceritanya. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan juga saya untuk tidak takut gagal dalam mencoba atau membuka bisnis. Baik, pemirsa Dakal TV, mungkin itu saja perjalanan dari Kak Septi. Semoga hari ini bisa dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.